Setelah kemarin kita mendapatkan materi tentang pertemuan pertama, yaitu sosiologi sebagai ilmu dan metode dalam mengkaji fenomena sosial, hari ini kita akan membahas tentang masyarakat dan kebudayaan. Di pertemuan pertama kita sudah mengkaji mengenai apa itu sosiologi. Sosiologi, saya ulangi lagi bahwa sosiologi adalah mempelajari tentang kehidupan manusia dan masyarakat. Makanya di pertemuan sekarang itu akan dibahas tentang sebetulnya yang kita pelajari masyarakat itu siapa dan bagaimana sebuah masyarakat itu, supaya jelas batasan-batasannya, apa saja yang akan kita pelajari. Baik, kita mulai ya. Pokok bahasan dari materi ini adalah yang pertama, pengertian masyarakat, unsur-unsur masyarakat, tipologi masyarakat, karakteristik masyarakat pesisir, pengertian dan tipologi nelayan, kebudayaan, mengenai rumusan dan unsur-unsurnya. Lalu yang terakhir adalah integrasi dan diversitas kebudayaan. Materi ini hanya sedikit, lebih lanjutnya akan saya berikan berupa uraian, semacam ringkasan dari buku-buku yang jadi pegangan. Oke, yang pertama, ini adalah tentang masyarakat. Kenapa di dalam kurungnya ada saya ditambahkan nelayan? Karena rujukan-rujukan sosiologi seperti yang pertama saya sampaikan di pertemuan pertama, itu mereka merujuk pada masyarakat pedesaan. Nelayan termasuk di dalamnya. Akan tetapi dengan perkembangan ilmu sosiologi, nelayan menjadi satu entitas tersendiri, menjadi satu pengertian masyarakat tersendiri. Jadi seperti itu. Lalu apa itu masyarakat? Masyarakat itu berasal dari kata Latin, yaitu socius, yang artinya adalah teman, kawan. Nah, masyarakat juga sebetulnya berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata syaraka atau masyarakat. Nah, itu artinya adalah ikut berpartisipasi, ikut serta atau berpartisipasi, seperti itu. Makanya dalam kehidupan bermasyarakat kita sebetulnya dituntut untuk berpartisipasi, tidak hanya ikut serta dalam berbagai kegiatan, tapi juga dari segi pemikiran dan lain sebagainya. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Ini adalah menurut KBBI. Lalu ketika ada sekelompok orang, apakah kita bisa sebut sebagai masyarakat? Kuncharaningrat ini menyebutkan ada beberapa ciri dari masyarakat. Yang pertama adalah adanya interaksi antar warga-warganya. Kalau kita datang ke satu perumahan atau kalian juga misalnya sekarang tinggal, tidak ada interaksi satu sama lain, nah bisa jadi itu bukan masyarakat. Ada istiadat yang terbangun di situ, ada nilai dan norma dari istiadat-istiadat yang berkembang, yang disepakati bersama tentunya. Yang ketiga, kontinuitas waktu. Jadi kebersamaan, interaksi, dan istiadat ini tidak serta-merta hanya berlangsung satu atau dua kali saja. Kalau misalnya ada interaksi warga, ada muncul adat istiadat di situ, kontinuitas waktunya tidak terjadi, itu bisa jadi hanya festival. Mereka cuma ngumpul sebentar, habis itu bubar, bisa jadi seperti itu. Ada interaksi di dalamnya, ada istiadat, tidak kontinu, hanya sewaktu-waktu ngumpulnya. Selain festival bisa jadi itu hanya komunitas. Rasa identitas yang kuat yang mengikat semua warga. Nah, identitas ini diikat karena adanya interaksi, adanya istiadat-istiadat yang mereka anggap sama. Unsur masyarakat, ya, jadi kalau yang di sini unsur masyarakat itu kan berbeda dengan unsur dari pengertian negara. Misalnya ada rakyatnya, ada wilayahnya dan lain sebagainya. Tapi unsur masyarakat yang ada di sini merupakan sekumpulan manusia yang ada di dalamnya. Beberapa unsurnya antara lain masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama.
harus hidup bersama, bercampur untuk waktu yang lama. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan, merupakan satu sistem hidup bersama. Nah, ini harus muncul gitu dalam masyarakat, sehingga nanti akan menjadi unsur dalam masyarakat. Kuncharaningrat itu membagi tipologi masyarakat menjadi beberapa bagian. Saya ulangi karena pembahasan sosiologi ini dulunya memfokuskan pada sosiologi ke pedesaan. Mereka lebih cenderung pada society, jadi pada masyarakatnya. Makanya dalam pembagian pun Kuncharaningrat lebih pada society-nya, yaitu bagaimana masyarakat itu berperilaku. Tipologi masyarakat itu apa saja? Yang pertama, digolongkan. Jadi masyarakat itu digolongkan berdasarkan sistem berkebun yang amat sederhana. Simple. Kadang mereka berpindah, mereka menanam hanya untuk kebutuhan mereka saat itu aja, tidak untuk masa yang akan datang seperti yang sekarang. Yang kedua, masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau di sawah dengan padi sebagai tanaman pokok. Nah, udah mulai nanam padi. Tapi tidak serta-merta harus di sawah, mereka menanam di ladang. Dalam beberapa rujukan, sawah itu menjadi satu kebudayaan yang tertinggi. Jadi sawah menetap, mengolah tanah, menanam padi untuk konsumsi bahan pokok secara terus-menerus dan memiliki kontinuitas yang panjang berupa sawah, itu merupakan satu kebudayaan tertinggi di masyarakat. Oke, lanjut yang ketiga. Masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau di sawah dengan padi sebagai tanaman pokoknya. Sorry, ini kayaknya double ya. Nomor 2 dan 3 itu double. Nomor 2 itu dicirikan dia memiliki yang nomor 2 itu meskipun dia bercocok tanam padi di ladang atau di sawah, tetapi memiliki sistem kemasyarakatan yang dicirikan oleh diferensiasi dan stratifikasi sosial yang sedang. Jadi nomor 2 ini stratifikasi sosialnya sedang, sedangkan yang ketiga itu dia memiliki sudah mulai berorientasi ke kota. Jadi setiap produk kebutuhan mereka sehari-hari itu udah mulai mengarah ke daerah lain yang lebih maju. Itu nomor 3. Nomor 4, masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di sawah dengan tanaman padi sebagai tanaman pokoknya. Sistem dasar kemasyarakatan berupa desa kompleks. Jadi desanya udah mulai kompleks. Di situ ada diferensiasi dan stratifikasi sosial yang agak kompleks. Jadi si petani memiliki misalnya kalau yang nomor 2 itu biasanya dalam sistem kehidupannya sudah muncul yang namanya misalnya ketua kelompok. Hanya ketua kelompok, tidak ada RT, RW, kepala desa, nggak ada. Nah, yang nomor 1 itu baru kepala keluarga, kepala suku. Kalau nomor 2 itu. Nomor 3 baru kepala suku yang banyak ini akhirnya mengangkat kepala suku atau kepala keluarga yang kepala suku pimpinan di atas yang lainnya lagi gitu. Jadi ada semacam grade kepemimpinan. Lalu yang keempat ini mereka lebih kompleks. Nah, mulai ada kayak RT, RW kayak gitu. Ada semacam kepemimpinan resmi. Nah, masyarakatnya udah mulai mikir, oh saya kalau mau beli sesuatu tidak ada di sini berarti harus pergi ke kota. Nah, seperti itu ya. Yang keempat ini sudah nomor 5, masyarakat kekotaan yang memiliki ciri pusat pemerintahan dan sektor perdagangan dan industri yang lemah. Mereka tipe masyarakat kota, tapi sistem industrinya lemah, tidak terlalu bagus. Nah, ini seperti kota-kota atau kabupaten yang ada di Indonesia. Yang nomor 6, masyarakat metropolitan.
Nah, ini yang dicirikan oleh kota Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Ini adalah tipologi-tipologi yang dirancang oleh Kuncharaningrat. Tidak ada yang disebutkan di sini kalau kalian sebagai mahasiswa perikanan, lalu perikanan di mana, nelayan di mana. Nah, nelayan itu tergantung pada posisinya, maka dia berada di 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi bisa masuk di mana aja. Nah, makanya di sini saya bagi nelayan itu tipologinya. Jadi, eh, tipologi itu merupakan pengertian dari pembagian. Nah, pembagian ini bebas-bebas saja, yang penting memiliki dasar teori yang kuat. Tipologi nelayan ini saya rangkumkan itu biasanya berdasarkan pada alat tangkap yang digunakan. Makanya ada nelayan bagan, nelayan jaring, nelayan pancing, nelayan garok, kayak gitu. Itu berdasarkan alat tangkap yang digunakan. Dari segi skala usaha ada nelayan besar, nelayan kecil, nelayan modern, nelayan tradisional. Kalau berdasarkan tingkat teknologi ya, jadi ada nelayan modern, ada nelayan tradisional. Berdasarkan jumlah tenaga kerja ada nelayan padat karya, ada nelayan subsisten, dan lain sebagainya. Dan lama melaut bisa jadi nelayan yang one day fishing, ada nelayan yang memang lama di laut. Charles itu membagi menjadi seperti ini. Harvester itu adalah nelayan. Dan nelayan ini dibagi menjadi 4 menurut dia: subsistence, native, komersial, dan recreation. Subsistence itu nelayan yang dia menangkap ikan hanya untuk kebutuhan perutnya dia sendiri atau keluarga. Jadi dia nangkep hanya untuk kebutuhan makan, tidak dikomersilkan. Kalaupun ada dikomersilkan, dijual, itu hanya sebagian kecil sekali. Native itu nelayan asli di sana, memang turun-temurun kehidupannya sebagai nelayan. Ada nelayan komersial. Nah, nelayan komersial ini ada nelayan artisanal, itu nelayan dengan kepemilikan alat tangkap dan kapal yang sangat rendah. Jadi masih sederhana sekali. Kita biasanya menyebut dengan nelayan tradisional. Lalu yang industrial ini adalah memiliki kapal yang sangat besar. Nanti saya ada penjelasan khusus untuk artisanal dan industrial. Nah, ada juga Charles ini menyebut ada nelayan rekreasional. Sewaktu-waktu dia nangkep ikan hanya untuk sebatas kesenangan. Nah, ini Polnak yang membagi ciri-ciri nelayan. Ada nelayan skala besar, dia profit oriented, ABK-nya orientasi kerja yang kompleks, kapasitas teknologi penangkapan yang besar, DPI-nya samudra, dia jauh di sana. Nah, ada juga nelayan skala kecil. Kadang DPI-nya hanya di pesisir, hanya di teluk, bersifat padat karya. Kapasitas teknologi juga rendah, masih menggunakan tangan dan lain sebagainya. Lalu orientasi subsistennya atau orientasi hanya untuk subsisten kebutuhan sendiri. Karakteristik masyarakat pesisir itu sudah saya jelaskan di slide pendahuluan. Itu ada di slide mana ya? Saya lupa lagi, tapi ada di situ yang menyatakan bahwa karakteristik masyarakat pesisir itu mereka memiliki karakter yang keras, tegas, dan terbuka. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bukan di slide kayaknya, di pemaparan ya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kalau petani itu, jadi buat orang tuanya yang petani, jarang sekali orang tuanya bekerja berpindah-pindah dengan lokasi yang sangat jauh. Masih di situ gitu. Mereka hanya pergi dari rumah ke ladang, ke sawah hanya untuk mencangkul, menanam padi, merawat padi, lalu panen. Kalau nelayan tidak ada di petani ada kepastian di situ. Kapan dia harus panen, berapa banyak yang akan dia dapatkan dengan perlakuan-perlakuan tertentu. Sedangkan nelayan tidak ada kepastian mengenai sumber daya di dalamnya, sehingga dia harus berpindah-pindah. Karena apa? Karena sumber dayanya bersifat terbuka, siapa aja bisa mengambil. Lalu ikannya juga bergerak ke sana kemari yang tidak menentu ada di mana. Sehingga
Hal ini yang menyebabkan jadi kondisi sumber daya yang beresiko tersebut menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka. Redfield kemudian menggolongkan masyarakat pesisir sebagai kebudayaan folk. Apa itu kebudayaan folk? Yaitu kebudayaan atau masyarakat petani pedesaan tetapi juga pada penduduk kota. Jadi ada di antaranya, ada di pedesaan sebagian, ada di penduduk kota sebagian. Yang bersifat rakyat umum, yaitu penduduk yang tidak termasuk golongan elit atau yang berkedudukan tinggi, masyarakat biasa. Jadi kalau nelayan itu buat uh, siapa si Redfield ini, sehingga masyarakat pesisir ini memiliki identitas yang khas, terdiri atas sejumlah penduduk dengan jumlah yang cukup terbatas. Mereka jumlah orangnya sangat terbatas, sehingga masih saling mengenal sebagai individu. Jadi kalau kita ke nelayan, kita tanya seseorang tuh rata-rata mereka tahu satu sama lain. Yang ketiga, bersifat seragam dengan diferensiasi terbatas. Kebutuhan hidup penduduknya sangat terbatas. Nah, poin 3, 4 ini seringkali kalau saya wawancara ke nelayan untuk penelitian, saya tanya ke satu nelayan tentang sesuatu yang umumnya nelayan tahu, mereka akan jawab A misalnya. Kalau kita tanya ke nelayan yang lain, sebagian besar itu akan memiliki jawaban yang sama dan alasan yang sama. Jadi penelitian-penelitian lapang sosial dengan masyarakat yang relatif homogen seperti ini itu memudahkan. Untuk lebih memperjelas karakter masyarakat pesisir sebagai representatif tipe komunitas desa pantai dan desa terisolasi, yaitu kebudayaan folk, ada beberapa aspek yang mempengaruhi. Jadi kebudayaan folk ini dipengaruhi oleh berbagai hal. Yang pertama itu adalah sistem pengetahuan. Yang kedua, sistem kepercayaan. Yang ketiga, peran perempuan. Yang keempat, struktur sosial. Dan yang kelima, posisi sosial nelayan. Jadi ini adalah untuk memperjelas karakter. Kenapa sih karakter nelayan itu bisa keras, tegas, terbuka? Nah, ini ada beberapa hal yang mempengaruhinya gitu. Yang pertama, sistem pengetahuan. Nelayan hampir-hampir atau masyarakat pedesaan pada umumnya seperti petani juga, ketika mereka menjadi petani lagi seperti orang tuanya, menjadi nelayan seperti orang tuanya, itu dikarenakan adanya warisan pengetahuan yang diberikan oleh orang tuanya atau pendahulu mereka berdasarkan pengalaman empiris. Tidak ada kursusnya, jadi hanya sebatas pengalamannya aja. Nah, kuatnya pengetahuan lokal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor penyebab terjaminnya keberlangsungan hidup mereka sebagai nelayan. Seperti atau sebagai gambarannya ya, nelayan di desa Kirdowono itu menggunakan dugo-dugo, yaitu seutas tali dengan batu pemberat untuk mengetahui arah dan kekuatan aliran arus sekaligus kedalaman laut. Arus dapat diketahui dari kecenderungan tali dugo-dugo setelah dimasukkan ke laut. Sementara itu kekuatan arus dapat dirasakan oleh tangan si pemegang dugo-dugo. Ini pengetahuan yang tidak diaplikasikan oleh semua nelayan dimanapun, hanya di beberapa tempat seperti di desa Kirdowono. Nah, dugo-dugo ini adalah pengetahuan yang tidak ada kalau kita datang ke kampus. Coba kalian misalnya penelitian atau praktikum untuk mengukur arus, nggak pakai tali dan batu seperti ini kan, nggak beda lagi. Lalu nelayan juga kalau mau melaut itu berdasarkan rasi-rasi bintang tertentu. Nah, jadi berdasar arah timur, arah barat. Kalau ini pengetahuan umum yang biasa dipakai. Jadi kalau saya dulu belajar navigasi laut, itu ada navigasi elektronik dan navigasi antariksa. Nah, kalau navigasi antariksa ini dipelajari ada, baik itu di pelayaran, di sekolah tinggi perikanan itu ada. Lalu selanjutnya yaitu sistem kepercayaan. Nah, pada sistem kepercayaan ini secara teologis nelayan masih memiliki kepercayaan yang cukup kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis, sehingga diperlukan perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Nah, ini yang sedikit kalau menurut saya seringkali
kita sulit membedakan kalau dalam agama Islam mana yang merupakan sebuah tindakan yang dilarang atau tradisi. Banyak sekali misalnya para ABK ini menyalakan eh, kayak wewangian atau misalnya larung laut kalau hari nelayan itu memberikan persembahan kepada penunggu laut supaya ikannya melimpah. Nah, itu kan sesuatu yang memang tidak diperkenankan. Nah, sistem kepercayaan ini masih kuat di nelayan. Terus ada juga yang memiliki kepercayaan misalnya kalau di Pelabuhan Ratu nggak boleh pakai baju merah. Ada juga nggak boleh yang pakai baju hijau. Jadi nelayan ada dua pendapat tuh. Tapi pernah saya melaut pakai baju hijau aja. Toh nggak terjadi apa-apa. Karena apa? Kalau baju hijau itu ketika kita tenggelam di laut nggak kelihatan karena ngebaur sama laut. Begitu juga dengan yang baju merah itu nggak kelihatan. Makanya nggak boleh kayak gitu. Eh, ada juga misalnya budaya atau kepercayaan tentang perawatan perahu yang dilakukan secara magis. Misalnya, badan perahu dan palka di dalamnya dibersihkan dan lumut-lumut yang menempel digosok dengan sabut kelapa atau pasir hingga bersih. Yang kedua, perahu dicuci dengan air cucian beras atau banyu leri yang direndam daun pinang, alang-alang, kelayu, daun galing, abu merang. Nah, ini beberapa kegiatan yang bisa dikatakan eh, kepercayaan tapi udah mengarah pada pengetahuan. Lalu yang ketiga ya itu adalah peran perempuan. Jadi aktivitas ekonomi perempuan merupakan gejala yang sudah umum bagi kalangan masyarakat strata bawah, baik itu nelayan maupun petani. Tak terkecuali perempuan yang berstatus sebagai istri nelayan. Jadi istri nelayan ini umumnya selain banyak bergelut dengan urusan domestik rumah tangga, masak, nyuci, mengurus anak, juga tetap menjalankan fungsi-fungsi ekonomi baik dalam kegiatan penangkapan di perairan dangkal, pengolahan ikan maupun kegiatan jasa dan perdagangan. Nah, Polnak yang sebelumnya mengklasifikasikan nelayan membagi kerja keluarga nelayan. Ada pria menangkap ikan, ada anggota yang perempuan menjual ikan. Ya, jadi peran perempuan ini penting gitu. Nah, selama pandemi ini jadi makin ke sini peran perempuan itu sebetulnya makin makin bergeser. Kalau dulu keluarga nelayan, kalau bapaknya nangkap ikan, maka istri dan anaknya pagi-pagi jualan ikan. Bapaknya benerin kapal, periksa alat tangkap, dan beristirahat gitu. Dan untuk sarapan udah tersedia di rumah karena istrinya nggak ikut melaut. Makin ke sini makin bergeser, sang istri tidak lagi dibebankan untuk menjual ikan, untuk mengolah ikan. Yang terjadi kemudian ketika terjadi pandemi COVID seperti sekarang, mereka kelimpungan karena sumber ekonomi hanya bersandar pada orang tua, pada si suami laki-laki. Nah, ini yang membuat pada akhirnya keluarga itu memiliki kerentanan. Akhirnya pemerintah yang turun tangan, programnya apa? Memberdayakan perempuan. Dan peran perempuan itu seperti apa di sana? Ini yang dilakukan. Padahal peran perempuan dalam satu keluarga nelayan itu sudah sangat jelas dan sudah dilakukan sejak dulu, tapi itu tidak terjadi. Nah, dulu sebelum bertemu dengan kalian, dengan kakak-kakak kelas kalian, saya sering sekali mendorong ketika keluarganya itu adalah petani, dengan hasilnya adalah beras, maka kita bisa packing beras itu dalam bentuk-bentuk packing kecil, dari karung, dari plastik. Nah, tawarin aja ke dosen, Pak Bu ini saya panen beras, ada yang mau beli nggak? Itu laku itu. Atau misalnya berdasarkan momen, ada momen Idul Fitri, masyarakat Muslim membutuhkan beras untuk bayar zakat fitrah. Memang harus beras, jangan uang. Takarannya tertentu. Nah, seringkali di toko, di warung, di pasar tidak terdapat bungkusan
beras dengan takaran tertentu. Nah, bisa dibuat itu jadi peluang usaha. Yang terakhir ini struktur sosial dan posisi sosial nelayan. Jadi pada posisi sosial nelayan ini ada yang menarik untuk dicermati baik secara kultural maupun struktural. Hal ini disebabkan karena kebanyakan masyarakat nelayan memiliki status yang relatif rendah. Itulah kenapa nelayan dan lain sebagainya seringkali kalau ada pendataan penduduk miskin itu langsung mengarah kepada nelayan. Di Jepang juga sekarang kalau nggak salah nelayan itu mengalami degradasi status, sudah nggak lagi sebagai pekerjaan kelas atas gitu. Jadi posisi nelayan itu pekerjaan kelas bawah, meskipun ada beberapa adik kelas saya lulusan sarjana, dia nelayannya punya banyak kapal. Terakhir saya tahu punya 7 kapal, satu kapalnya itu bisa 100 juta. Bayangin itu modalnya dia berapa untuk berusaha itu. Dan nelayan-nelayan juga kaya sebetulnya, punya banyak aset. Kalau kalian sering ke pelabuhan, yang kalian lihat sebagai nelayan enggak yang relatif miskin, itu mereka-mereka yang bekerja sebagai ABK. Tapi kalau kalian masuk kepada nelayan juragan, pemilik kapal, itu sekali di kantongnya itu bisa mengantongi uang sebanyak 10 juta, 20 juta, itu uang kecil gitu buat sehari. Nah, itu berdasarkan posisi di nelayan. Selanjutnya itu mengenai kebudayaan. Jadi masyarakat dan budaya ini nggak bisa dilepaskan. Seperti sosial dengan ekonomi. Ketika kita berbicara masyarakat, ketika berbicara sosial, pasti ada hubungannya dengan ekonomi. Kalau kita berbicara kebudayaan, pasti berbicara tentang masyarakat. Itu selalu seperti itu. Nggak bisa kita lepaskan tuh. Jadi pada sesi ini kita akan bahas tentang kebudayaan. Budaya atau kebudayaan ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jadi jauh sebelum pengetahuan itu berkembang, manusia berpikir berdasarkan perasaan. Baik dan benar itu berdasarkan persepsi masing-masing. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Nah, kebudayaan itu adalah sarana hasil karya rasa cipta masyarakat. Kata Selo Sumarja dan Sulaiman Sumardi, ini ahli sosiologi nih. Jadi kalau kita simpulkan, sebetulnya kebudayaan itu adalah suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan, meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Kayak masyarakat Baduy itu kebudayaannya kuat sekali. Menurut sistem kepercayaan mereka tidak boleh ada kamera masuk, HP masuk ke dalam desa mereka. Makanya mereka pengen menghapus desa Baduy sebagai destinasi wisata. Karena makin banyak orang datang ke sana, ternyata banyak yang melanggar. Dan itu bisa mempengaruhi generasi-generasi berikutnya untuk tetap pada budaya yang sama. Ada kasus nih. Mengapa kebiasaan antar orang atau kelompok masyarakat yang berbeda dapat menimbulkan salah tafsir? Jangankan antar orang atau kelompok masyarakat ya. Jadi masyarakat di masyarakat, kejauhan. Di rumah tangga saja seringkali eh, kebiasaan yang berbeda dapat menimbulkan salah tafsir. Karena apa? Karena pola-pola perilaku kebudayaan yang melatar belakangi masing-masing masyarakat, masing-masing individu. Sehingga memberikan nilai yang berbeda tentang kebiasaan tersebut. Pola-pola perilaku itu apa? Yaitu cara bertindak yang sama dari orang yang hidup bersama dalam kelompok masyarakat yang harus diikuti oleh semua elemennya, oleh warganya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang harus dipahami satu sama lain.
Jadi kebudayaan itu dikembangkan oleh setiap kelompok masyarakat untuk mencari dan membentuk nilai dan norma yang fungsional untuk dirinya. Dan nilaian masyarakat juga memiliki seperangkat nilai dan norma budaya tertentu yang berbeda dengan petani di dataran tinggi. Unsur kebudayaan itu apa sih? Nah, ada Melville Herkovitz itu membagi menjadi alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Ini unsur pokok dari kebudayaan. Jadi budaya itu tergantung pada, bisa dilihat dari alat-alat teknologi yang digunakan. Makanya untuk melihat satu kebudayaan itu tinggi atau tidak, maka dilihatlah alat teknologi yang digunakan pada masa lalu. Kalau kita pikir-pikir, Indonesia itu memiliki tingkat teknologi yang sangat tinggi. Jadi memiliki budaya yang sangat tinggi. Pada saat contoh sederhana deh, gamelan itu kan dari besi semua. Dan menurut saya sih alat alat-alat musik yang beredar yang memiliki bahan baku dari besi Indonesia. Di Eropa alat musiknya tradisionalnya dari bambu, dari kayu. Negara-negara lain juga gitu. Amerika, Jepang, Cina kayak gitu. Jadi sebetulnya dengan melihat alat teknologi itu, unsur kebudayaan kita sangat tinggi. Ada Borobudur, Prambanan, menunjukkan tingginya kebudayaan kita. Sistem ekonomi, keluarga, kekuasaan politik ini adalah unsur pokok untuk kebudayaan. Artinya mempengaruhi bagaimana kebudayaan itu berlangsung, terbentuk. Bronislaw Malinowski juga mengatakan hal yang berbeda. Mengatakan 4 unsur juga, tapi berbeda dengan yang tadi ya. Yang pertama, sistem norma sosial memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Yang kedua, adanya organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas pendidikan. Yang keempat, organisasi kekuatan. Ini mempengaruhi nantinya. Unsur-unsur yang dijabarkan tadi diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur pokok yang lebih besar, kebudayaan. Nah, oleh Klukon dalam bukunya Universal Category of Culture menjelaskan inti dari pendapat para ahli merujuk pada 7 unsur. Nah, dirangkumlah oleh Klukon. Udah enak-enak kita tahu cuma 4 unsur ya. Nah, sekarang malah ada jadi 7 nih. Jadi kebudayaan itu unsurnya banyak. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Sandang, pangan, papan. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, kekerabatan, politik, sistem hukum. Bahasa menunjukkan budaya, menunjukkan masyarakat, menunjukkan bangsa. Maka berbahasalah yang baik dan benar. Kemarin kita sibuk membahas kata apa? Anjay. Nggak tahu kata apa itu, saya juga nggak ngerti. Tapi kalau saya sih, kita nggak tahu artinya apa, kenapa kita harus menggunakan kata yang kita tidak tahu artinya. Ada banyak kata yang menunjukkan keheranan, ketakjuban. Dengan kata yang lebih baik, kenapa kita nggak pakai kata yang kita tahu dan kata yang lebih baik. Yang kelima, kesenian. Seni rupa, seni suara, seni gerak, dan lain sebagainya menjadi unsur juga dalam budaya. Yang keenam, ini ada sistem pengetahuan. Lalu yang ketujuh adalah religi. Apa sih fungsi kebudayaan bagi masyarakat? Nah, yang pertama, untuk fungsinya itu sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Kebudayaan itu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Yang kelima, fungsinya untuk melindungi diri terhadap alam. Ini makanya ada yang namanya beberapa ketika kebudayaan ini dipercayai lebih daripada yang lain, akhirnya menjadi semacam dalam tanda kutip kepercayaan. Kejawen, Sunda Wiwitan ini meyakini bahwa manusia itu harus membaur ke alam.
menjaga alam. Kalau bisa bikin rumah itu nggak di tembok, menyatu dengan alam. Kita makan dengan apa yang kita tanam. Memang lebih sehat, lebih bagus, tapi terlalu berlebihan juga nggak boleh. Kalau kita melakukan sesuatu terhadap alam, maka alam akan membalas perlakuan kita. Kalau kita memperlakukannya buruk, kita akan mendapatkan balasan yang buruk. Nah, itulah kepercayaan-kepercayaan yang mereka yakini. Dan memang seperti itu pada kenyataannya. Yang keempat, kebudayaan itu berfungsi juga sebagai wadah segenap perasaan manusia. Makanya tadi ada unsur kesenian dan lain sebagainya. Karena semacam untuk mencurahkan perasaannya. Ini yang terakhir, jadi dalam budaya itu, kalau tadi saya bilang sebagai unsur-unsur kebudayaan, maka ini adalah rumusan bagaimana suatu kebudayaan itu bisa terbentuk. Bagaimana budaya pesisir, budaya dataran tinggi bisa berbeda dengan satu sama lain. Itu macam-macam penyebabnya. Yang pertama itu adalah pembauran atau asimilasi. Kita sebutnya bahasa kerennya integritas. Ketika seseorang berpindah dan ingin hidup bersama masyarakat baru, ada dua masyarakat yang berbeda, maka pembauran atau asimilasi ini bisa terjadi. Orang yang memiliki kebiasaan berbeda akan menyatu dengan kebiasaan yang dimiliki oleh penduduk setempat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu membaur. Kalau saya sebagai orang Sunda, itu sangat sulit sekali mengidentifikasi apakah dia Sunda atau tidak. Di Serang ini, dengan sangat mudah saya bisa menemukan bahwa seseorang itu berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Padang, Bengkulu, Lampung misalnya. Itu relatif mudah. Kalau Sunda sulit. Saya harus pancing mereka menggunakan bahasa-bahasa Sunda pegunungan yang sangat halus. Kalau mereka bisa jawab, nah bisa dipastikan mereka berasal dari Tatar Sunda. Seperti misalnya Sukabumi, Cianjur, Bandung masih nggak begitu halus, Bogor juga. Priangan Timur, Tasik, Ciamis, Garut, nah itu bisa muncul. Tapi kalau dia sudah terjadi asimilasi, ini yang sulit. Sunda itu cenderung lebih bisa berasimilasi. Ketika Majapahit berdasarkan cerita sejarah menyerang ke kerajaan Pajajaran dan Pajajaran kalah, orang-orang yang Pajajaran yang asli yang berbahasa Sunda itu larinya ke pegunungan. Itulah mengapa kalau di daerah Sunda semakin di dataran rendah Sundanya semakin hilang. Budaya Sundanya hilang, bahasanya juga hilang. Apalagi semakin ke pesisir. Daerah Jawa Barat, daerah pesisirnya berbahasa Jawa. Baik itu dari pantai selatan maupun pantai utara. Berbeda dengan Jawa Tengah. Mau itu di dataran tinggi maupun di dataran rendah, berbahasa Jawa. Di Banten, untuk daerah pegunungan, itu relatif berbahasa Sunda. Daerah pesisir ya, daerah berbahasa Jawa. Nah, inilah menunjukkan adanya integrasi, pembauran di situ. Atau yang terjadi ketika seseorang pergi ke satu tempat dan memiliki kebudayaan berbeda, dia akan mempertahankan budayanya sendiri. Sehingga terjadi kemajemukan atau diversitas. Kemajemukan budaya bisa muncul ketika budaya minoritas tidak tersedia berasimilasi ke dalam budaya dominan. Nah, ini sehingga dia mempertahankan privilege dan kekuasaan melalui perbedaan kelompok. Makanya kayak misalnya kalau kalian sering ke luar negeri, ada namanya pecinan. Selain untuk memperkuat diri mereka, identitas mereka satu sama lain, itu juga menunjukkan bahwa ternyata mereka mempertahankan jati diri budayanya, kemajemukannya. Sementara itu aja dulu.
dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Untuk lebih lengkapnya nanti akan saya sarikan dari buku-buku yang saya baca. Kalau bisa juga kalian beli bukunya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.